Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2278 hari. Renungan pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Yehezkiel pasal 15 ayat 1 sampai 8 di bawah perikop Yerusalem, pohon anggur yang tak berguna. Demikian firman Tuhan. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, apakah kelebihan kayu anggur dari semua kayu yang buahnya seperti anggur yang tumbuh di antara kayu-kayu di hutan? Apakah orang mengambil kayunya untuk membuat sesuatu daripadanya? Ataukah membuat gantungan daripadanya untuk menggantungkan segala macam perkakas padanya? Sungguh, kayu itu dilemparkan ke dalam api untuk dibakar. Kedua ujungnya habis dimakan api, dan tengah-tengahnya sedang menyala. Bergunakah lagi itu untuk membuat sesuatu? Lihat, sedangkan waktu ia masih utuh, tidak dipakai untuk sesuatu. Apalagi sesudah dimakan api dan terbakar. Apakah masih dapat lagi dipakai untuk sesuatu? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan Allah. Seperti kayu anggur di antara kayu-kayu di hutan, yang kulemparkan ke dalam api untuk dibakar. Begitulah aku lakukan terhadap penduduk Yerusalem. Aku sendiri akan menentang mereka. Walaupun mereka luput dari api, tetapi api akan memakan mereka. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku menentang mereka. Dan aku menjadikan negeri itu sunyi sepi, oleh karena mereka berubah setia. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini berkata, pohon anggur yang tak berguna. Pohon anggur adalah kiasan dari firman Tuhan ini yang ditujukan kepada Yerusalem atau bangsa Israel atau umat Tuhan. Tidak berguna atau bahasa keren sekarang, unfaedah. Itu sama artinya sampah yang tidak bisa lagi diolah. Itu artinya tidak berguna. Kenapa firman Tuhan ini mengatakan pohon anggur ini tidak berguna? Alasan yang pertama, karena pohon anggur ini tidak menghasilkan buah. Karena tidak menghasilkan buah, makanya pohon anggur ini disebut pohon anggur yang tidak berguna. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini menunjuk bahwa harapan Tuhan kepada umat Tuhan menghasilkan buah dan buahnya tetap. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara dan saya menghasilkan buah yang tetap, bukan musiman. Kita mengenal buah duren, mangga, rambutan, dan buah-buah yang lain itu ada musimnya. Dia nanti berbuah kalau tepat pada musimnya. Nah, Tuhan mau saudara dan saya umat Tuhan itu menghasilkan buah dan buahnya tetap yang tidak mengenal musim.
Ada banyak orang nanti kalau sudah mau terima perjamuan, baru mereka serentak bertobat dalam status tobat sementara karena mau menerima perjamuan kudus. Atau ada orang yang tiba-tiba hidupnya baik karena mau menyambut Natal, baru jadi orang baik. Nah, saya mau bilang orang model seperti itu tadi, itu adalah orang yang menghasilkan buahnya musiman. Tuhan mau kita menghasilkan buah itu tetap, tidak mengenal musim. Jadi pribadi-pribadi yang berkarakter Kristus, menjadi pribadi yang baik, menjadi berkat dimanapun kita berada itu tanpa mengenal musim. Mau dia Natal atau tidak, mau dia menerima perjamuan kudus ataupun tidak, tetap dia hidupnya jadi berkat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara menghasilkan buah dan buahnya tetap. Nah, kalau kita melihat dalam Injil Lukas pasal 13 ayat 6 sampai ayat 9, di sana berbicara perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Dalam kebenaran firman Tuhan itu ada pemilik kebun, ada pengurus kebun anggur itu, dan ada pohon ara dan juga kebun anggur. Saudara dengar ini baik-baik. Harapan dari si pemilik kebun, setiap kali dia datang di kebunnya, harapannya dia pasti mau melihat tanaman yang dia tanam menghasilkan buah, termasuk pohon ara yang tumbuh di tengah-tengah kebun anggur. Sudah bertahun-tahun dia datang, dia menemukan pohon ara itu tidak menghasilkan buah. Kecewalah pemilik kebun itu. Makanya dia memanggil pengurus kebun itu dan berkata, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, tapi dia tidak pernah menemukan buah pada pohon ara ini. Makanya dia perintahkan kepada pengurus kebun, tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab pengurus kebun itu, biarkanlah pohon ara ini tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan nanti tuanku datang atau pemilik kebun itu datang, dia pasti menghasilkan buah. Kalau tidak, maka tebanglah dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini bicara kesempatan. Amin. Saudara lihat diri saudara, sudah gak menghasilkan buah? Kalau belum, bisa saja ini tahun terakhir kita. Tuhan beri kita kesempatan untuk menghasilkan buah. Kalau masih belum menghasilkan buah, wah bahaya saudara. Bisa saja kita ditebang. Kalau bicara ditebang itu artinya innalillahi wa innalillahi roji'un, alias rest in peace, mati. Makanya saudara, kalau kita hidup, mari kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi dalam Yeskel pasal 15 ayat 1 sampai ayat 8. Kenapa pohon anggur itu dikatakan Tuhan tidak berguna? Karena pohon anggur itu tidak menghasilkan buah. Tadi saya katakan, satu kerinduan dari pemilik kebun, dia melihat apa yang dia tanam bisa bertumbuh dan menghasilkan buah. Amin. Kalau tidak menghasilkan buah, buat apa dia hidup? Lebih baik ditebang saja. Saudara dan saya dituntut Tuhan untuk menghasilkan buah bagi Tuhan. Kalau kita tidak menghasilkan buah, maka kita akan ditebang. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Supaya apa? Tuhan senang.
Kalau Tuhan sudah senang, selalu saya bilang, apa yang saudara gumuli, apa yang saudara doakan, apa yang saudara cita-citakan, Tuhan akan beri. Kenapa? Karena saudara sudah menghasilkan buah, sudah menyenangkan hati Tuhan. Saudara akan diberkati Tuhan dengan luar biasa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau sampai saat ini kita belum menghasilkan buah, dan kita masih mengeraskan hati, maka akan tiba waktunya kita ditebang. Karena apa? Karena kita tidak berguna. Oleh karena itu, saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita terus menghasilkan buah bagi Tuhan tanpa mengenal musim. Haleluya. Yang kedua, saudara, kenapa firman Tuhan mengatakan pohon anggur ini tidak berguna? Yang kedua, pohon anggur ini dikatakan tidak berguna karena bisa saja dia berbuah tapi hasilnya mengecewakan. Yang diharapkan buahnya itu rasa manis, tetapi yang dihasilkan rasanya asam. Saudara lihat di dalam Yesaya pasal 5 ayat 1 sampai ayat 7. Saya bacakan buat kita sekalian. Aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pohon anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengahnya dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Sampai di situ. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menghasilkan buah tetapi di luar ekspektasinya Tuhan. Yang diharapkan buah anggur yang baik, tetapi yang dihasilkannya ialah buah anggur yang asam. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara dan saya diciptakan Tuhan ada hidup di dunia ini. Untuk apa saudara? Untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Tuhan punya rancangan yang luar biasa buat saudara dan saya. Tetapi dalam realita kehidupan kita bukan melakukan pekerjaan baik, tetapi sebaliknya yang kita lakukan hidup dalam kejahatan, gemar berbuat dosa dan lain sebagainya. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita menghasilkan buah yang asam. Tuhan mau saudara dan saya menghasilkan buah yang rasanya manis, buah yang rasanya sedap bagi pandangan Tuhan buat kita. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ada berapa banyak orang Kristen di luar sana yang kita lihat dengan mata kepala kita sendiri, yang notabene saudara lahir secara iman kepada Kristus Yesus Tuhan, tetapi kehidupannya tidak jadi berkat, jadi batu sandungan. Kehidupannya hidup dalam dosa. Bahkan dia mencari makan dari perbuatan-perbuatan yang tercela itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau saudara itu menghasilkan buah yang manis. Yang artinya di mana kita berada, nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Nah, saya mau tanya, kalau saudara menanam sesuatu, saudara senang gak kalau apa yang saudara tanam itu menghasilkan buah dan hasilnya maksimal? Saya mau tanya, gimana perasaan saudara? Pasti senang, pasti sukacita, amin. Pasti bergembira, saudara. Demikian juga dengan Tuhan. Ketika hidup kita betul-betul jadi berkat, oh haleluya, Tuhan senang, Tuhan bersukacita, Tuhan bangga kepada saudara dan saya
yang menghasilkan buah sesuai dengan harapan. Tapi kalau hidup kita tidak jadi berkat, saudara pernah makan buah yang asam? Coba saudara ambil cermin, kaca, lalu saudara makan buah yang asam itu sambil ngaca, saudara. Gimana wajah saudara? Ketika makan itu ngilu, saudara. Betul gak? Saudara, mungkin di saat saudara makan itu, mata saudara tertutup, saudara. Jangan sampai orang melihat kehidupan kita itu. Mereka seperti memakan buah yang asam. Mereka lihat kita, ya, tidak ada sukacita karena hidup kita jadi batu sandungan. Orang melihat kita geleng-geleng kepala, buang ludah. Kenapa? Karena kita tidak jadi berkat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ini diciptakan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan baik. Seperti di Efesus 2 ayat 10. Saya bacakan. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Mari kita menghasilkan buah yang sesuai dengan harapan Tuhan. Yang Tuhan mau kita menghasilkan buah yang baik. Amin. Haleluya. Yang ketiga, saudara, kenapa firman Tuhan ini mengatakan pohon anggur ini tidak berguna? Karena pohon anggur ini bisa saja kering. Saudara yang dikasihi Tuhan, bisa saja kering karena apa? Terserang hama penyakit. Bisa saja pohon anggur itu menjadi tidak berguna karena dia stop bertumbuh. Bisa saja pohon anggur ini kering karena dia terputus dari pokok anggurnya. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Jangan sampai kita tidak selektif dalam pengajaran sehingga kita dibelokkan dari kebenaran. Akhirnya apa saudara? Kita terserang hama dan berakhir kita menjadi kering. Rohani kita kering, kita ada dalam ibadah, tetapi kita gak rasa apa-apa. Orang lain dalam ibadah, mereka merasakan jamahan lawatan Tuhan, mereka dilawat Tuhan, tapi saudara hanya lewat saja. Sehingga saudara berkata, saya gak dijamah, saya gak diberkati, dan sebagainya. Kenapa? Karena saudara sudah terserang hama sakit penyakit yang menyebabkan pohon anggur itu menjadi kering. Saudara, jangan sampai saudara sudah kering karena terserang hama, yaitu virus-virus ajaran-ajaran sesat. Saudara, bisa saja pohon anggur itu kering karena dia sudah berhenti bertumbuh. Selalu orang yang kering ini berkata, aduh, saya masih belum siap untuk melayani. Aduh, saya gak bisa berdoa. Saudara, kalau seperti itu kita sudah stop bertumbuh. Makanya firman Tuhan dikatakan pohon anggur ini tidak berguna. Lebih berguna dia dipotong dan dibakar. Karena apa? Dia sudah kering. Jangan sampai rohani kita kering, saudara. Pohon anggur ini akan kering kalau dia terputus, patah atau terpisah, putus dari pokok anggurnya. Saudara, kalau kita belajar di dalam Injil Yohanes tentang pokok anggur, ya, kalau terpisah, maka dia akan jadi layu, kering, lalu dicampakkan ke dalam api, dibakar. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita terpisah dari Tuhan hanya gara-gara mau mengejar bonus supaya cepat kaya, kerja gila, sampai lupa ibadah, dan lain sebagainya. Saudara, hati-hati. Iblis itu pintar untuk menyesatkan orang-orang percaya. Silau dengan harta dunia sampai lupa beribadah kepada Tuhan. Kita sudah belajar, saudara, bahwa murka Allah ditimpakan kepada umat Tuhan. Kenapa?
karena umat Tuhan tidak lagi beribadah kepada Tuhan Allah Israel, menyebabkan Tuhan murka dan mendatangkan malapetaka kepada umat Tuhan. Jangan sampai saudara sibuk mengejar harta dunia, sibuk mencari kekayaan sampai saudara terputus hubungan dengan Tuhan. Saudara akan kering, saudara akan mati dan tidak berguna. Dengar ini baik-baik. Apapun yang saudara miliki, harta benda sebanyak apapun di dunia ini, saudara mungkin orang kaya raya, tapi saudara mati, saudara tidak membawa apa-apa. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita disebut pohon anggur yang tidak berguna. Saudara, kita tahu bahwa akhir dari pohon anggur yang tidak berguna ini adalah dibakar di dalam api yang menyala-nyala. Artinya apa? Neraka. Kalau kita tidak menghasilkan buah, atau ada yang menghasilkan buah tetapi hasilnya mengecewakan, tidak sesuai dengan harapan Tuhan, buah yang diharapkan manis tetapi yang dihasilkan asam, atau pohon anggur itu jadi kering, makanya dia tidak berguna. Bapak Ibu Saudara, dengar ini baik-baik. Mari kita menghasilkan buah bagi Tuhan. Amin. Dan hasilkan buah bagi Tuhan sesuai dengan harapan Tuhan bagi kita. Kita betul-betul jadi berkat. Dan biarlah kita terus terhubung, melekat erat dengan sumber hidup, yaitu pokok anggur, yaitu Tuhan Yesus Kristus, sehingga kita hidup dan menghasilkan buah yang lebat untuk Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah berbicara kepada kami semua melalui kebenaran firman Tuhan ini. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka diberkati Tuhan, dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang berduka. Hamba berdoa biarlah berkat surgawi turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali, saya Pendeta Samuel Mabuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.